Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hamdani dengan nomor NIM 0519129021 dari UPBJJ Pekanbaru dengan prodi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Oke, pada kesempatan kali ini di sini saya sudah ada file tugasnya. Jadi di sini mahasiswa diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini mahasiswa berfokus pada proses front end tanpa menggunakan back end terlebih dahulu, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak bisa melalui database tapi melalui JS file yang akan dilampirkan bersama tugas ini. Oke, yang pertama yaitu halaman login, yaitu inputnya email dan password. Kemudian ada tombol login dari emailnya. Nah, jika gagal login itu akan memunculkan pop up atau alert begitu, atau email atau password salah, menampilkan email atau password salah. Kemudian ada tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal. Oke. Kemudian di sini halaman loginnya, dan kemudian ada dashboard menu. Lalu ada informasi stok bahan ajar. Oke, kemudian di sini struktur folder dari tugasnya, gitu. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah membuat projectnya ya. Di sini saya sudah membuat projectnya seperti ini dengan nama folder tugas 1 pemrograman berbasis web. Oke, dalam folder tugas 1 pemrograman berbasis web ini ada beberapa file, yaitu ada folder assets untuk menyimpan data-data aset atau data-data gambar dari bahan ajarnya. Kemudian ada folder CSS yang berisi file CSS dengan nama style.css. Kemudian ada tombol folder JS yang berisi file main.js. Kemudian di bawahnya ada 5 file HTML, yaitu dashboard, history, index, stock, dan tracking. Oke, untuk file utamanya yaitu index. Nah, index ini adalah halaman login dari aplikasinya. Ya, jika kita lihat seperti ini. Nah, ini adalah halaman indeks dari aplikasi tugas 1, yaitu ada input email dan password. Kemudian ada tombol masuk ke sini. Nah, di sini jika kita coba login, di sini datanya masih data dummy ya, yang di hardcode di file programnya. Oke, di sini misalnya kita masukkan data sembarangan, gitu ya. Kita ulang dulu. Kita masukkan data sembarangan seperti ini. Nah, jika kita klik tekan masuk, tombol masuk, maka akan menampilkan email atau password salah seperti ini. Oke. Kemudian jika misalnya kita masukkan yang benarnya, misalnya di sini sudah saya siapkan data dummy-nya, yaitu ini user, emailnya admin@ut.ac.id dengan password admin123. Oke, kita coba aja langsung, misalnya seperti ini. Kemudian passwordnya admin123. Nah, jika kita tekan masuk, maka akan mengarahkan, jika berhasil login maka akan diarahkan ke halaman dashboard seperti ini. Oke, di sini ada halaman dashboard. Oke, di sini ada 3 menu, ada 4 menu, yaitu informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, yang ada monitoring progress, rekap bahan ajar. Kemudian ada history transaksi bahan ajar. Nah, jika kita klik menu informasi bahan ajar, itu akan diarahkan ke folder stock.html seperti ini, yang mana tampilannya seperti ini. Nah, di sini bisa kita filter dengan beberapa cara. Di sini bisa kita cari berdasarkan nama dari bahan ajar. Misalnya di sini kita cari kepemimpinan, ya. Nah, jika kita cari kepemimpinan maka akan muncul satu data seperti ini.
Oke, misalnya kita cari lagi perkembangan anak seperti ini ya. Oke, ini fungsinya untuk mencari bahan ajar berdasarkan nama. Nah, kemudian di sini ada drop down. Ini fungsinya untuk memfilter bahan ajar berdasarkan status ya. Nah, di sini kita lihat pengantar ilmu komunikasi itu stoknya adalah aman. Jadi status ini itu berdasarkan jumlah stok yang ada di sini gitu. Jadi kalau misalnya stoknya itu lebih dari sekian, lebih dari jika stoknya lebih dari 50 gitu ya, maka jika stoknya sama dengan 0 itu habis, kalau kurang dari 50 itu menipis, kalau lebih dari 50 ke atas itu berarti aman gitu ya. Ya. Di sini bisa kita lihat, kita filter berdasarkan stok aman, kita cari stoknya yang aman, maka akan menampilkan seperti ini, ada 2 bahan ajar yang stoknya masih aman. Kemudian stok menipis, nah ada 2 bahan ajar yang stoknya menipis. Lalu ada stok habis, itu ada 1 bahan ajar yang stoknya sudah habis. Begitu. Di sini bagian informasi bahan ajar ya. Kemudian ada di sini kita klik, bisa kita klik tracking pengiriman, itu akan menampilkan status pengiriman bahan ajar kepada mahasiswa gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat berdasarkan per mahasiswa. Di sini ada Rina Wulandari, yaitu statusnya masih dalam perjalanan, paket diterima di Tangerang sesuai dengan data yang tersedia gitu. Nah, di sini juga ada yang sudah selesai, Agus Pranoto, paket diterima dan seterusnya gitu. Nah, di sini juga ada filter. Nah, di sini filternya kita cari berdasarkan NIM ya, berdasarkan NIM. Misalnya kita cari 20230012. Nah, ini akan menghasilkan satu data saja karena memang hanya ada satu data dengan NIM yang sesuai kita ketikkan seperti itu. Oke, ini tracking bahan ajar. Kemudian ada histori transaksi bahan ajar. Nah, di sini histori transaksi dari bahan ajar yang sudah dikirimkan kepada mahasiswa, yaitu di sini ada total transaksi, ada status selesai berapa, proses berapa begitu. Nah, sini bisa kita cari juga ya berdasarkan nama atau kode dari bahan ajar. Misalnya kita cari kode ASIP, maka akan muncul seperti ini. Atau kita cari dengan nama Siti seperti ini. Ada bisa kita cari dengan nama juga. Nah, ini untuk nama dan kode. Kemudian di sini bisa kita filter berdasarkan status juga ya. Misalnya di sini kita pilih status selesai, maka akan menampilkan 2 data dengan status yang selesai seperti itu. Nah, kemudian dari sini ada proses, akan menampilkan 1 data yang statusnya proses. Kemudian ada batal, akan menampilkan 1 data yang statusnya batal. Nah, jika kita klik semua status, maka itu akan menampilkan semua data yang ada yang tersedia seperti itu. Oke, mungkin ini tugas 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Jika ada salah kata jika ada salah kata, saya mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.